فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Amma ba'd. Kita masuk pada jenis ma'rifah yang kedua, al-'alamu wa aqsamu. Qala Ibnu Hisham rahimahullahu ta'ala, thumma al-'alamu wa huwa imma syakhsiyyun ka Zaidin aw jinsiyyun ka Usama wa imma ismun kama mathalna aw laqabun ka Zainil 'Abidin wa kuffata aw kunyatun ka Abi Amr wa Ummi Kulthum wa yu'akhkharu al-laqabu 'anil ismi tabi'an lahu mutlaqan aw makhfudun bil idhafati in ufrida ka Sa'idi Kurzin. Athani qala syarh, athani min anwa'il ma'arif al-'alam. Tayyib. Wal 'alamu lughatan yutlaqu 'ala al-jabal kaqaulihi wa lahul jawarib al-munsa'atu fil bahri kal a'lam. Nah, kal a'lam ay kal jibal. Mengisahkan apa ini? Walahul jawadil munsa'atu fil bahri kal a'lam. Nah, ya seperti gunung-gunung di lautan apa? Hah? Apa Zakaria? Ini kapal-kapal. Tayyib. Kapal-kapal yang di laut itu seperti apa? Gunung-gunung besar kelihatan dari jauh. Wa qaulul Khansa radhiyallahu anha, wa inna sakhran la ta'tammul hudadu bihi ka'annahu 'alamun fi ra'sihi nar. Naam. Ka'annahu 'alam ay ka'annahu jabal. Wa 'ala rayah juga digunakan untuk makna rayah, bendera. Wa 'ala sayyidil qaum. Wa 'ala al-khatti fi thawb. Wa 'ala al-'allamah. Wa dhahir anna naqla ila al-ma'na al-istilahi min al-akhir. Bidalil qaulihim li'annahu 'alamatun 'ala musamma. Li'annahu 'alamatun, la ada tasydid. Li'annahu 'alamatun 'ala musammahu. Jadi alam memiliki makna banyak, khanifillah, cuman yang sesuai dengan apa? Dengan istilah penggunaan dalam pembahasan ma'rifah ini, alam yang bermakna alamah, tanda. Nah, sehingga dari makna asal itu dipindah ke makna istilah. Taib. Dalilnya perkataan mereka li'annahu 'alamatun 'ala musamma. Karena al-alam atau ismun, ya alam, nama adalah apa? Alamah 'ala musamma, yaitu tanda untuk sesuatu yang dinamai. Taib. Dan ini jelas. Wa huwa ma'ulika 'ala syai'in bi'ainihi ghaira mutanawilin 'ala ashbaha, ghaira mutanawilin ma ashbahahu. Yang dimaksud dengan alam dikatakan oleh Ibnu Hisham rahimahullahu ta'ala ma'ulliqa ay khussa bihi wa wudi'alah, yaitu sesuatu yang dikhususkan atau yang diletakkan, ya, ala syai'in bi'ainih, atas sesuatu secara tertentu. Ini. Dan Ibnu Hisham menggunakan uliqa,
Ya, dikatakan dalam ta'liq wa adala 'anil wad'i ila ta'liqi liyatanawal al-a'lam al-manqulah li'annaha mu'allaqatun ghairu mawdu'ah. Ibn Hisham beralih dari penggunaan kata wada' menjadi apa? Ta'liq dalam pengertian ulliqa untuk bisa mencakup 6 jenis 6 alam, yaitu al-a'lam al-manqulah, nama-nama yang apa? Mangkul. Asalnya bukan untuk nama ikhwanifillah, tapi digunakan dan dipindah untuk menjadi nama. Ini mangkulah. Berarti sejak awal peletakan ini bukan nama. Oleh karena itulah beliau tidak menggunakan kata wada'. Tayyib. Li'annaha mu'allaqatun ghairu mawdu'ah. Ini jelas. Kadzakil, demikian yang dikatakan. Wa turida bi anna naqila wadi'un aidha, dan dikritiki bahwasanya nam an-naqil yang memindahkan dari yang asalnya bukan nama menjadi nama itu dikatakan wadi' juga, yang meletakkan. Ila an yuqal al-mutabadilu min al-wad'i al-wadi'ul awwal, kecuali apabila dikatakan bahwasanya yang muncul di benak tentang makna al-wada' yaitu yang meletakkan pertama kali. Kalau yang dimaksud demikian ya, bahwasanya meletakkan pertama kali kata tersebut bukan untuk nama, kemudian dipindahkan menjadi nama. Ini untuk al-a'lam al-manqulah. Nanti jenis-jenis alam akan kita lewati insyaallah. Tayyib, ma'ulika ala syai'in bi'aini, ay li syai'in mu'ayyanin ta'yinan kharijiyan kal alami syakhsi atau dhihniyan kal alamil jinsi. Fa alamu syakhsi yu'ayyinu musammahu dhihnan wa kharijan, wa alamul jinsi yu'ayyinu musammahu dhihnan la kharija. Nama ala syai'in bi'ainih, yang apa? Sesuatu yang dikhususkan atas sesuatu hal yang secara tertentu. Bi'ainih yaitu tertentu. Zaid, ikhwanifillah, Zaid adalah kata yang diletakkan untuk menunjukkan ya jasadnya si Zaid secara tertentu. Nah, dan ta'yinnya di sini ikhwanifillah terbagi menjadi dua. Bisa ta'yin yang sifatnya khariji, yang memang betul-betul ada di luar, seperti al-alamu syakhsi, ya alam orang, nama orang. Ini jelas Zaid, Muhammad. Nah, ini jelas ada faktanya, ada di luar, bentuknya ada. Atau dhihniyan, atau sesuatu yang ada di apa? Di benak. Dhihn, yaitu sesuatu yang dipahami, ada di pikiran. Seperti apa? Kal alamil jinsi, seperti alam jinsi, nama jenis. Tayyib. Nah, yang menunjukkan sesuatu tapi apa? Anggotanya banyak, khanifillah. Seperti misalnya su'alah. Apa makna su'alah? Su'alah apa sih? Su'alah serigala atau ular? Kenalan ini, kalau enggak kenal dengan nama ini, kenalan dulu. Lihat di kamus. Itu alam jenis, ikhwanifillah, mencakup apa semua anggota hewan tersebut. Baik. Baik. Nah, su'alah untuk apa? Ta'lab. Nama dari apa? Nama jenis untuk apa? Rubah atau musang. Fa'alamu syakhsi mawudi'a li mu'ayyan la yatanamalu ghairahu min haythul wad'i ka Zaidin. Maka nama syakhs, yaitu nama perorangan, nama individu, ini alam syakhs, yaitu apa? Suatu nama yang diletakkan untuk orang tertentu yang tidak apa? Mencakup selainnya. Dari sisi peletakan awal, ka Zaidin, seperti Zaid.
Zaid ya diletakkan nama ini untuk orang satu tok. Yang namanya Zaid itu yang dimaksud. Bukan jenis Zaid, tidak, tapi untuk orang secara individu. Wa alamul jinsi, ya, dan nama jenis ismun mawdu'un lis-suratil khayyaliyah allati fi dakhilil aql. Yaitu suatu nama yang diletakkan dalam apa? Bentuk khayalan yang ada di dalam akal kita. Wallati tadullu ala fardin syai'in min afradil haqiqah, yang menunjukkan tentang apa? Individu-individu yang tersebar pada apa? Anggota jenis tersebut secara hakikatnya, seperti Thu'alah. Thu'alah adalah nama yang diletakkan untuk jenis rubah, sehingga mencakup semua rubah. Namanya Thu'alah. Baik. Ma'ulika ala syai'in bi'ainihi ghaira mutanawilin ma ashbahah, yang tidak apa? Tidak mencakup apa-apa yang menyerupainya. Al-murad bi'adabi tanawuli min haitsul wad'i, yang dimaksud dengan tidak bisanya mencakup yang lain ikhwanifillah dari sisi peletakan. Nah, fala yakhrujul a'lamul mushtarakah, dan tidak keluar dari definisi ini al-a'lam al-mushtarakah, nama-nama yang apa? Mushtarak, digunakan bersama. Tayyib. Fa inna tanawulaha ghairaha bi awda'in mukhtalifah, sebab mencakupnya nama-nama itu kepada yang lain ikhwanifillah dengan sebab apa? Peletakan yang berbeda-beda. Contohnya sekarang, fa Ibrahim mathalan la yadullu bi muqtada wad'ihi illa ala syakhsil ladzi ulqa alaihi wa la yunafi dzalika annahu yadullu ittifaqan ala kulli man yusamma bihadzal ismi. Contohnya seperti Ibrahim, dia tidak menunjukkan pada konsekuensi peletakan awal kalinya ikhwanifillah kecuali kepada seseorang yang apa? Dikaitkan nama itu kepadanya. Ibrahim ya Ibrahim itu. Nah, dan tidak apa? Menafikan yang demikian itu, bahwasanya nama ini juga apa? Menunjukkan secara ittifaq, ya kebetulan atas apa? Semua orang yang dinamai dengan nama Ibrahim. Cuman asalnya apa? Ibrahim ya untuk satu orang, tapi kemudian ada nama-nama yang lain. Dan pengertian Ibnu Hisham ini termasuk cukup rumit ya kan. Wa'lam anna qawlahu ma'ulika ala syai'in kal jinsi yashmalul ma'arif wan nakirat. Nah, ketahui bahwasanya perkataan Ibnu Hisham ma'ulika ala syai'in kal jinsi mencakup apa? Ma'rifat dan nakirah. Wa qawluhu ala syai'in bi'aini na'am yukhrijun nakirat. Tayyib. Ala syai'in bi'aini ini untuk mengeluarkan apa? Mengeluarkan isim-isim yang nakirah. Li'annaha lam tunta' li syai'in bi'aini. Kenapa? Karena isim nakirah tidak diletakkan untuk sesuatu secara tertentu, secara ta'yin. Jadi makanya harus disempurnakan pengertiannya. Ma'ulika ala syai'in na'am ala syai'in bi'aini, harus ada bi'aini sehingga keluar darinya apa? Nakirah. Bal wada'aha 'ala al-isyraq, bahkan untuk nakirah itu diletakkan untuk bersama-sama. Naam. Wa qaluhu ghairu mutanawilin ila akhirih. Naam. Yakhruju bihi baqiyatul ma'arif. Dengannya apa keluar isim-isim ma'rifat yang lain. Kenapa? Fa inna dhamira salihun likulli mutakallim. Karena dhamir itu apa? Bisa untuk setiap orang yang berucap atau mukhatab atau ghaib. Ketika seorang mengatakan takallamtu, tak di sini untuk semua mutakallim, baik itu Zaid, Muhammad atau yang lain. Atau mukhatab, darabta, ini tak di sini untuk semua orang yang diajak bicara. Penggunaannya wa ghaib wa laysa mawdu'an li'an yustamala fi muayyan. Nah, walaysa mawdu'an li'an yustamala fi muayyanin khasin bihaitsu la yustamalu fi ghairi.
Jadi dhamir tidak diletakkan untuk apa? Digunakan pada muayyan secara khas, yaitu orang yang tertentu secara khusus. Ya, di mana tidak digunakan untuk yang lain. Lakin idza stu'mila fihi sara juz'iyan wa lam yusharikhu ahadun fima usnida ilaih. Akan tapi tatkala digunakan dhamir tersebut, maka menjadi apa? Bagian sesuatu yang tertentu yang tidak apa? Boleh disamai atau tidak boleh bersama-sama seseorang pun pada sesuatu yang disandarkan kepadanya. Misalnya seorang mengatakan, Zaidun darabahu Amrun. Maka tatkala disandarkan dalam suatu jumlah seperti ini, hak berarti apa? Asalnya hak ini bisa digunakan untuk semua apa? Semua yang ghaib, mudzakkar, ya tidak. Tapi tatkala telah disandarkan dalam suatu jumlah Zaidun darabahu Amrun, maka di sini hak kembali ke siapa? Ke Zaid, tidak bisa untuk ke yang lainnya. Masa Zaidun darabahu Amrun, hak kembali ke mana? Kembali ke Muhammad, ya tidak bisa. Wasmul isyarah salihun likulli musyarin ilaih. Demikian pula isim isyarah. Ini bisa untuk semua yang diisyaratkan kepadanya. Fa idza stu'mila fi wahidin lam yusyarikhu fi ma usnida ilaihi ahad. Ketika diletakkan untuk satu orang, maka ya sudah, tidak boleh maksudkan kepada yang lainnya, ini maksudnya. Wa al salihatun li'an yu'rafa biha kullu nakirah. Al demikian pula dia bisa digunakan untuk apa? Untuk menjadikan ma'rifat semua nakirah. Fa in istu'milat fi wahidin arrafathu wa qassarathu ala syai'in bi'ainihi. Ini jelas sama. Kalau sudah digunakan, maka kemudian menjadikan ma'rifah secara tertentu. Wa hadza mana qaulihim innaha kulliyatun wad'an juz'iyatun istimalan. Ini makna istilah juga dari ulama nahwu ikhwanifillah. Kenapa kok isim dhamir, kemudian isim isyarah dan al ini dikatakan kulliyatun wad'an? Karena asalnya apa? Bisa digunakan secara peletakan awal untuk semuanya. Al diletakkan untuk semua nakirah. Kemudian dhamir juga. Dhamir mukhatab ya untuk semua mukhatab, dhamir mutakallim untuk semua mutakallim siapapun. Demikian pula isim isyarah. Tapi apa? Juz'iyatun isti'malan, secara penggunaan itu adalah juz'iyah, yaitu apa? Secara tertentu. Enggak umum lagi maknanya. Baik. Ini pengertian alam yang dalam bahasa kita ya nama intinya. Insyaallah semuanya paham. Cuma di sini penggunaan definisi Ibnu Hisham yang butuh apa dipahami dengan baik. Karena berbeda dengan apa-apa yang telah kita lewati dahulu. Wa yanqasimu bi'tibaratin mukhtalifatin ila aqsamin muta'addidah. Dan alam terbagi dengan sisi pandang yang berbeda-beda menjadi apa? Jenis yang berbeda-beda pula. Fa yanqasimu bi'tibari tashakhkhusi musammahu wa adami tashakhkhusi ila qismain. Maka alam ini ya terbagi dilihat dari sisi tashakhkhusnya. Yang dimaksud dengan tashakhkhus ya. Tashakhkhus yaitu bi'tibari ta'ayyuni musammah. Yaitu dilihat dari siapa? Ta'ayyun, yaitu penentuan yang diberi nama itu. Anna musammahu syakhsun lahu wujudun haqiqiyyun mahsus, yaitu bahwasanya yang diberi nama itu adalah seseorang yang memiliki wujud hakiki yang bisa diindra. Mahsus itu bisa diindra, bisa diraba, bisa dilihat. Walaysa amran dhihniyan bahtan, bukan sekedar sesuatu yang ada di pikiran belaka. Annahu la yakunu haqiqatan aqliyah mujarradah. Maksudnya bahwasanya tasyakhus ini maksudnya apa? Khonifillah, yaitu bukan hanya sekedar hakikat di akal saja, tapi memang ada bentuknya di kenyataan.
Wa hadza fil ghalib, dan ini mayoritasnya. Wa qad yakunu amran dhihniyan, dan terkadang pula, tapi ini sedikit ya, alamus syakhs ini sesuatu yang memiliki ta'yin. Itu apa? Terkadang berupa amran dhihniyan, sesuatu perkara yang ada di pikiran saja, kal alamil ladzi yusamma bihi al-janin al-muntadhar wiladatuhu, seperti nama yang yang dinamakan dengannya janin, yang masih ditunggu kelahirannya tapi sudah diberi nama. Masih di perut tapi sudah diberi nama. Ini namanya Ahmad, kalau keluar sana. Ya, sudah dikasih nama. Nah, ini dhihni, belum keluar, belum ada wujudnya. Ini sudah dikasih Ahmad, ternyata keluarnya perempuan. Nah, jadi sudah. Nah. Baik. Ini makna tasyakhus. Jadi apa tadi makna tasyakhus? Yaitu apa? Dilihat dari si nama itu, menunjukkan sesuatu yang betul-betul ada, ataukah sekedar sesuatu yang ada di akal, di benak. Terbagi menjadi dua, alamu syakhsin dan alamu jinsin. Baik. Yang dimaksud dengan alamu jinsin, furiqa bainahuma bi anna al-awwal lil fardil muayyan wa tsani lil mahiyatil muayyanah. Dibedakan antara keduanya, khanifillah, alamu syakhsin dan alamu jinsin, bahwasanya yang awal untuk menunjukkan fardil muayyan, yaitu individu secara tertentu. Baik. Amr, ya untuk menunjukkan individu yang dinamai amr. Sedangkan alam jinsin, khanifillah, alam jenis, nama jenis sama. Lil mahiyatil muayyanah, untuk suatu hakikat yang tertentu, tapi apa? Untuk orang per orangnya enggak. Ya, untuk mahiyahnya, yaitu hakikatnya, tapi sudah tertentu. Misalnya, contohnya sekarang, fal awal ka Zaidin wa Amrin, untuk alam syakhsin seperti Zaid dan Amr, kan untuk menunjukkan orang yang dinamai Zaid, orang yang dinamai Amr. Wa tsani ka Usama lil Asad, yang kedua maksudnya apa ini? Apa Sa'id? Alam jenis. Ka Usamah lil Asad, seperti nama Usamah. Usamah untuk apa? Nama untuk Asad. Apa Asad? Singa. Baik. Jadi semua singa namanya Usamah. Singa kecil, singa tua, singa muda, pokoknya singa. Eropa atau Asia semuanya namanya Usamah, bukan cuma singa Arab saja. Baik. Karena apa? Usamah ini digunakan untuk nama jenis bagi apa? Bagi Asad. Ya. Cuman ikhwanifillah, kalau dia dari sisi individunya Asad itu, yaitu satu persatunya, maka Usama tidak bisa menentukan, ya tidak. Cuman dia hanya bisa menentukan nama ini untuk keseluruhan Asad. Paham? Jadi makna al-mahiyah al-muayyanah maksudnya itu. Maka dikatakan di sini ka Usamah lil Asad ai li haqiqatil Asad. Untuk hakikat Asad itu secara mutlak. Wa hakadha qauluhu lit ta'lab wal dhi'bi ai li haqiqatil ta'lab wa li haqiqatil dhi'b. Karena ini untuk menunjukkan mahiyah. Jadi nama Usamah untuk Asad, wa du'alah lit ta'lab, wa du'alah lil dhi'b. Du'alah untuk dhi'b. Apa dhi'bun? Serigala. Baik. Fa inna kullan min hadhihi al-alfadhi yasluku ala kulli wahidin min afradi hadhihi al-ajnas. Paham? Karena semuanya dari lafaz-lafaz ini yasluku, yaitu bisa benar untuk menunjukkan ala kulli wahidin min afradi hadhihi al-ajnas, untuk menunjukkan apa? Individu yang termasuk dalam jenis ini. Usamah untuk menunjukkan semua, bisa digunakan untuk semua apa? Jenis singa-singa. Taqulu likulli asadin ra'aitahu hadza Usamatu muqbilan. Engkau bisa mengatakan untuk semua asad yang engkau lihat, afanillah, hadza Usamatu muqbilan, ini Usamah sedang datang. Baik. Orang tenang-tenang, ternyata yang dimaksud
adalah singa, lari baru. Nah, hadza Usamatu muqbilan. Jadi maksud Usama adalah asad. Maka dzalikal bawaqi, demikian pula yang tersisa. Nah, maka perhatikan ikhwan fillah, taqulu likulli asadin ra'aitahu, engkau katakan untuk semua asad yang kau lihat, hadza Usama. Nah, ini makna yang telah disebutkan di depan bahwasanya innaha kulliyatun wada'ah. Ini secara peletakan kulliyat mencakup yang umum, atau namkan nakirah maknan, seperti nakirah secara makna. Perhatikan catatan kaki nomor 1. Fihi isyaratun ila makila innahu kan nakirati maknan, seperti nakirah secara maknanya. Ya, karena Usama bisa digunakan untuk nama semua asad. Gitu. Wa yajuzu an tutliqaha bi izai sahibil haqiqati min haitsu huwa. Dan boleh khanifillah untuk engkau mutlakkan tayyib bi izai sahibil haqiqah. Yaitu diperbandingkan. Nah, boleh untuk engkau gunakan, ya, maksudnya ini boleh engkau gunakan nama-nama jenis ini, ikhwanillah, ketika engkau perbandingkan antara nama jenis dengan nama jenis yang lain secara hakikat. Tayyib bi izai bi wazni kitab ai bi muqabil wal murad annahu yutlaqu 'ala al-haqiqah. Nah, ini maksud adalah dimulakan secara hakikatnya. Maksudnya sekarang, tanpa seseorang melihat masing-masing anggotanya, dari alam jenis ini. Kan alam jenis ibarat nama yang umum, di dalamnya ada anggota-anggotanya. Namanya Usama ini mencakup semua singa, ya kan? Ada singa ini itu berapa banyak. Semua singa namanya Usama. Nah, boleh kita gunakan secara mutlak untuk memperbandingkan ketika sandingkan dengan nama jenis yang lain. Tanpa melihat tanpa melihat individu-individu yang tergabung dalam nama itu. Fataqul, maka katakan Usama tu asja'u min tu'alah. Nah, Usama asja'u min tu'alah. Tanpa melihat Tanpa melihat afrodnya, ya. Tanpa melihat afrodnya. Karena kalau kita lihat afrodnya terkadang ada misalnya masih satunya Usama yang masih bayi, masih kecil, dengan tu'alah yang sudah pengalaman menipu, mungkin lebih berani tu'alah. Mungkin saja. Tayyib. Jadi Usama tu asja'u min tu'ala maksudnya dari sisi mutlak secara umum. Ai al-jinsul mutahaqqaq fil afradi ismalan li'annahu al-muttasifu bisyuja'ah la jinsu min haitsu hu. Wala bi'tibari tahaqquqihi fi jamil afrad. Jelas. Tayyib. Yaitu jenis yang secara mujmal, global. Karena memang secara global namanya asad lebih pemberani daripada tu'alah. Karena tu'alah dikenal dengan dengan kelicikan. Tapi tidak dia dari individu per individu, karena mungkin saja ada individu tertentu yang dia bisa lebih berani daripada singa. Wa fi wasfil asadi bi syaja'ah masyun ala qawli man qala inna syaja'ah laysat khassatan bil aqli kal jara'ah. Wa ba'dhum qala innaha khassatun bil aqli li'anna syaja'ah malakatun tahmilu ala al-iqdam fil ma'arik fa hiya mukhtassatun bi dhawil aqli fa alayhi fala yatimmu tamthilu bihi illa an tuhmala ala anna al-murada biha huna al-quwwatu wa syiddah wa katsiran ma tusta'malu fi dzalik. Ini penjelasan berhubungan dengan makna syuja'ah. Jadi syuja'ah ada khilaf
Ada yang mengatakan ini pokoknya bisa digunakan untuk yang berakal dan tidak berakal. Ada yang mengatakan khusus untuk yang berakal. Kenapa? Karena syuja' atau keberanian itu adalah suatu kemampuan, sifat yang membawa pemiliknya untuk untuk maju dalam peperangan. Berarti ini khusus untuk yang berakal. Cuman khanifillah kebanyakan penggunaan syuja'ah ya untuk kuwah dan syiddah, untuk kekuatan, keberanian, sehingga digunakan juga untuk hewan-hewan. Kama taqulu al-asadu asya'u minat ta'lam. Ya, sama seperti engkau katakan al-asad asya' minat ta'lam. Ay min haitsu mutlaqid dalalati 'ala al-mahiyah, la min haitsu istiwa'ihima fid dalalati 'alaihima, li'anna usamata wa ta'ala yadullani 'alaiha bi dzatihima, wal asad wa ta'lam yadullani 'alaiha biwasitatil alif wal lam. Ya, jadi kama takul yaitu dari sisi Dari sisi penunjukan untuk hakikat. Ya, penunjukan untuk hakikat singa dan musang ini secara mutlak. Bukan kesamaan dari sisi penunjukan maknanya, alhamdulillah. Karena Usamah dan Ta'lab ya, keduanya menunjukkan zatnya. Sedangkan Asad dan Ta'lab, Usamah dan Tu'ala. Sedangkan Asad dan Ta'lab keduanya menunjukkan dengan Dengan perantara alif dan lam. Ada al. Ai sahibu hadhil haqiqati asya'u min sahibi hadhil haqiqah. Wa la yajuzu an yutliqaha ala syakhsin ghaibin. Naam. La taqulu liman bainaka wa bainahu ahdun fi asadin khasin ma fa'ala Usamah. Wa bi'tibari dzatihi. Baik, ini pembagian yang lain. Nah, jadi tanbih yang terakhir bagus. Wala yajuzu an yutliqaha ala syakhsin ghaib. La taqulu liman bainaka wa bainahu ahdun fi asadin khas. Ini penggunaan nama Usamah ini alamun jins. Tidak boleh dimutlakan untuk syakhsin ghaib, yaitu sesuatu yang sudah yang tidak hadir, cuman sudah terpatri pada benak kita. Misalnya engkau katakan kepada orang yang antara dirimu dengan dirinya ada ahdun, yaitu ada pemahaman yang sama tentang suatu singa yang khusus. Mereka kemarin baru melihat singa dan menangkapnya misalnya, ya, pemburu baru menangkap singa, satu singa. Kemudian dia mengatakan kepada saudaranya, ma fa'ala Usamah, apa yang dilakukan oleh Usamah. Tayyib. Nah, di sini berarti orang yang diajak bicara paham yang dimaksud Usamah itu yang kemarin ditangkap. Berarti ada ta'yin di situ. Nah, ini tidak boleh, tidak boleh dimutlakkan untuk yang seperti ini. Perhatikan catatan kaki nomor 9. Hadzal man'u bina'an 'ala ma dhahaba ilaihi al-mu'allif taba'an li ghairihi min anna 'alam al-jinsi mawdu'un lil mahiyati taratan wa lil fardil hadiri taratan ukhra. Ya, untuk fardil hadir. Kalau mawdu' lil mahiyah ini jelas setelah kita terangkan. Juga untuk menunjukkan fardil hadir taratan ukhra. Untuk saat individu yang hadir pada kondisi yang lain. Kama asyara ila dzalika bil amthilati wa saraha bihi fi syudzur faqala wa jinsiyyun indala bi dzatihi 'ala al-mahiyati taratan wa 'ala al-hadiri ukhra fa 'alayhi fala yajuzu an yutrika lafdha Usamah 'ala asadin ghaib. Untuk asad yang enggak ada, yang ghaib ini tidak boleh. Wa amma 'ala madhhabil muhaqqiqin min anna 'alam al-jinsi ma wudi'a lil mahiyati al-hadirah fi dhihni biqaidin ta'ayyuniha wa huduriha fihi fala mani'a min itlaqi 'alamil jinsi 'alal fardi al-hadiri aw al-ghaibi muradan minhu khususuhu tayyib majazan wa muradan minhu al-mahiyah haqiqatan. Jadi yang terakhir
Ini menurut mazhab Ibnu Hisham karena beliau membedakan ikhwanifillah. Untuk alam jins, beliau tidak boleh untuk menunjukkan sesuatu yang gaib secara tertentu. Tapi mazhab muhaqqiqin boleh-boleh saja. Boleh-boleh saja. Karena apa? Dengan ini lebih mudah dan ini juga tidak repot. Pokoknya Usamah ya alam jenis untuk semua singa, baik singa yang hadir yang kita lihat atau singa yang kita kabarkan. Ya, kita kabarkan. Usamah yaitu singa yang kemarin ditangkap misalnya. Ma fa'ala Usamah, maksudnya singa yang kemarin ditangkap. Ghaib. Ini boleh-boleh saja. Baik. Ta'liq lumayan ruwet ya Khanifina, tapi intinya sebenarnya gampang saja. Namanya alam, intinya apa? Tadi untuk suatu nama yang dikaitkan pada hal yang sudah ditentukan, yang diberi nama itu. Kemudian dari sisi ada dan tidak bentuknya di kenyataan, terbagi jadi dua, alam syakhsin dan alam jenis. Itu saja. Alam syakhs ya nama-nama ini nama-nama orang per orang. Alam jenis adalah nama jenis. Nama jenis. Dan ini penggunaan Ikhwanifillah dalam kitab-kitab para ulama juga jarang. Cuma sebagai wawasan aja dalam pembahasan nahwu jenis-jenis alam tersebut. Nanti yang paling harus diperhatikan yaitu pembagian yang kedua ini. Dari sisi apa mufrad dan murakkabnya. Ini yang banyak penggunaannya. Adapun alam syakhsi dan alam jinsi itu tidak terlalu banyak penggunaan dalam kitab-kitab para ulama. Naktabi bihadza subhanallah.